warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Maulida Nur Alfiana dari kelas MPI 2B UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pemahaman saya terkait sejarah dari dinasti Abbasiyah. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berdiri setelah menaklukkan kekuasaan dari dinasti Umayyah. Pendiri dari dinasti Abbasiyah adalah Abdul As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Dapat dikatakan bahwa dinasti ini disebut Abbasiyah karena memang didirikan oleh keturunan Al-Abbas yang merupakan paman dari Rasulullah SAW. Masa kekuasaan dinasti Abbasiyah ini dari tahun 750 Masehi atau 132 Hijriah sampai 1258 Masehi atau 656 Hijriah. Dinasti Abbasiyah tidak serta-merta langsung berkuasa. Mereka terlebih dahulu menyerang dinasti Umayyah yang saat itu berada di bawah kepemimpinan dari Umar bin Abdul Aziz pada tahun 717 sampai 720 Masehi. Penyerangan ini dilakukan pertama kali oleh kelompok dari Bani Abbas yang dipimpin Ali bin Abdullah bin Abbas dan Muhammad dan Ibrahim al-Imam. Namun penyerangan tersebut berakhir dengan kegagalan. Kelompok dari Abbasiyah jika dilihat dari garis keturunan berasal dari Bani Hashim yang lebih mendekati keturunan Nabi Muhammad. Karena hal inilah kelompok Bani Abbasiyah merasa lebih pantas untuk memegang tombak kekuasaan dibanding Bani Umayyah. Hingga pada akhirnya dinasti Abbasiyah pun berdiri setelah kekhalifahan Marwan bin Muhammad yang mereka taklukkan. Terbunuhnya Marwan ini menjadi tonggak awal berdirinya dinasti Abbasiyah. Pola pemerintahan dinasti Abbasiyah. Pada zaman Abbasiyah, konsep kekhalifahan berkembang sebagai sistem politik. Menurut pandangan para pemimpin dinasti Abbasiyah, kedaulatan yang ada pada pemerintahan khalifah adalah berasal dari Allah, bukan berasal dari rakyat sebagaimana yang diaplikasikan oleh Abu Bakar dan Umar pada zaman Khulafaur Rasyidin. Hal ini dapat dilihat dari perkataan Al-Mansur, yaitu saya adalah sultan dan Tuhan di atas buminya. Pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan sosial, politik, ekonomi, dan budaya di setiap masa tersebut. Dinasti Abbasiyah dibagi menjadi 5 fase pemerintahan, dan sistem politik yang dijalankan oleh dinasti Abbasiyah 1 adalah yang pertama, para khalifah dari keturunan Arab, sedangkan para menteri, panglima, gubernur, dan para pegawai lainnya dipilih dari keturunan Persia dan Mawali. Yang kedua, kota Baghdad digunakan sebagai ibu kota negara yang menjadi pusat kegiatan politik, ekonomis, dan sosial. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dipandang sebagai suatu yang sangat penting dan sangat mulia. Yang keempat, kebebasan berpikir sebagai hak asasi manusia yang diakui sepenuhnya. Dan yang terakhir, para menteri turunan Persia diberikan kekuasaan penuh untuk menjalankan tugasnya dalam kepemerintahan. Selanjutnya, dinasti Abbasiyah dalam periode 2, 3, dan 4 mengalami penurunan terhadap politiknya, terutama kekuasaan politik sentral. Hal ini dikarenakan negara-negara bagian sudah tidak menghiraukan pemerintah pusat lagi, kecuali politiknya saja. Misalnya, dinasti Umayyah yang muncul kembali di Andalusia yang sekarang dikenal dengan nama Spanyol, dan juga munculnya dinasti Fatimiyah. Catatan sejarah pada masa dinasti Abbasiyah telah menunjukkan betapa banyaknya dinasti ini melahirkan para tokoh-tokoh intelektual Islam yang terkenal hingga sekarang. Kemajuan yang ada pada dinasti Abbasiyah juga tidak terlepas dari stabilitas politik dan kemakmuran ekonomi kerajaan. Pusat kekuasaan Abbasiyah berada di Baghdad,
yang daerahnya tertumpu pada pertanian dan sistem irigasi di kanal sungai Efrat dan Tigris yang mengalir sampai Teluk Persia. Perdagangan juga menjadi tumpuan kehidupan masyarakat di Baghdad. Kemajuan dinasti Abbasiyah begitu pesat dan sangat beragam. Baitul Hikmah adalah contoh bahwa kekayaan literasi dan ilmu pengetahuan menguasai negeri Baghdad. Pusat ilmu pengetahuan dunia berada pada tangan masyarakat Islam pada saat itu. Puncak kekuasaan berada pada kekuasaan Khalifah Harun ar-Rasyid dan anaknya Al-Ma'mun. Setelah berabad-abad lamanya, hingga saat ini masih dapat dijumpai warisan ilmu pengetahuan oleh dinasti Abbasiyah tersebut. Dinasti Abbasiyah berhasil memegang kekuasaan kekhalifahan selama 3 abad, mengkonsolidasikan kembali kepemimpinan gaya Islam, dan menyuburkan ilmu pengetahuan serta pengembangan budaya Timur Tengah. Tetapi pada tahun 940, kekuatan kekhalifahan menyusut ketika orang-orang non-Arab, khususnya orang Turki, dan juga diikuti oleh Mamluk di Mesir pada pertengahan abad ke-13, mulai mendapat pengaruh dari mulai pemisahan diri dari kekhalifahan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.